Sidang pra-peradilan yang diajukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul, Warinto Gultom, ditolak oleh Pengadilan Negeri Merauke dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Imade Bayu Gautama Swadi Putra pada Selasa pagi. Kuasa hukum termohon, AKP Wahda Saleh, menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan serta pengiriman berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Merauke. Pengadilan Negeri Merauke menolak pra-peradilan yang diajukan dengan alasan penahanan dan penggeledahan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengadilan ini harus kita hormati bersama bahwa ini merupakan keputusan yang sesuai dengan pertimbangan dari Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan. Jadi apapun yang menjadi keputusan itu ya kita hormati dan kita laksanakan. Untuk informasi selanjutnya bahwa tindak lanjut dari kasus ini akan dilakukan penyidikan. Mungkin langkah-langkah adalah pengiriman berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Merauke ya betul. Sementara itu, kuasa hukum pemohon Guntur Ohoywutun menyatakan, meski secara psikis kliennya kecewa, namun pihaknya tetap menghargai putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang harus dijalani. Yang dilakukan adalah hak tersangka untuk melakukan upaya hukum terhadap suatu proses yang dilalui. Jadi kalau dibilang kecewa, jelas kita tidak kecewa. Karena ini adalah bentuk fungsi kontrol kita terhadap penegakan hukum, sehingga proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin secara psikis terutama pemohon pasti kecewa, tetapi kalau kami sebagai seorang pengacara ya tetap harus menghormati putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan tidak ada upaya hukum, sehingga dianggap selesai sampai di sini, final. Sebelumnya, pra-peradilan diajukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul, Warinto Gultom, untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polres Bovendigul. Kuasa hukum pemohon Guntur Ohoywutun menilai penetapan tersangka tidak sah karena penyidik hanya memeriksa saksi tanpa memeriksa calon tersangka, serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kecukupan alat bukti. Warinto Gultom ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yakni Pasal 35 dan Pasal 3 Ayat 1. Kuasa hukum pemohon berpendapat bahwa perubahan data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang menjadi dasar perkara bukan dilakukan oleh kliennya, melainkan oleh Pokja di bawahnya dengan berita acara yang melibatkan DPRD, Pansus, dan TAPD. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.